الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جمع صلاة المغرب والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di majelis yang berkah ini dalam kegiatan rutin, yaitu majelis ilmu, membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam sebuah buku yang kecil yang mudah untuk dibawa kemana-mana dan mudah untuk dihafalkan oleh setiap muslim dan muslimah, yang beliau beri nama Al-Arba'in, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita telah sampai pada hadis yang ketiga yang ditulis oleh beliau Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, agama Islam dibangun di atas 5 pokok, 5 rukun yang telah kita ketahui bersama. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat, ini rukun yang kedua. Wa itaiz zakah, membayar zakat, sebagai rukun yang ketiga. Wa hajjil bait, dan berhaji. Di dalam hadis ini ibadah haji disebutkan oleh Nabi urutan keempat, dan itu bukan sebagai penentuan, karena yang masyhur, yang dikenal, haji adalah rukun yang kelima. Namun disebutkan di sini dikarenakan haji, demikian pula puasa di bulan Ramadan itu hampir seimbang di dalam keutamaannya. Namun puasa Ramadan ini memiliki keutamaan
yang lebih daripada haji ke Baitullahil Haram, dikarenakan apa? Banyaknya kaum muslimin yang dapat melaksanakan dan menegakkan puasa daripada haji. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya rukun yang pertama, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah kita jelaskan makna la ilaha illallah, dan pula makna Muhammadur Rasulullah, yang mana konsekuensi dari menegakkan la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan satu-satunya yang seorang hamba itu mendekatkan diri kepadanya, hanya Allah. Serta meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Maka orang yang berikrar dan bersaksi la ilaha illallah, dia siap menjadi hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Dan dia siap meninggalkan seluruh ilah, sesembahan atau Tuhan selain Allah. Dan makna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti. Jadikan beliau sebagai panutan di dalam menjalani kehidupan, terutama di dalam memahami agama Allah, di dalam mempelajari tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan contoh beliau. Adapun dalam perkara dunia, ilmu dunia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengerti tentang ilmu urusan dunia kalian. Walaupun banyak dalam urusan dunia kita tetap kembali kepada contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menjadikan ucapan selain Rasulullah dari manusia ini, siapapun dia, untuk diikuti apabila menyelisihi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula konsekuensi dari mempersaksikan anna Muhammadar Rasulullah, membenarkan seluruh berita beliau, seluruh berita yang beliau sampaikan kepada kita, dibenarkan, diyakini dan diimani, serta dibela. Bukan hanya dibenarkan tapi tidak dibela dan ditelantarkan. Dibela. Apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau itu berita sahih, berita yang benar, melalui riwayat yang benar, hadisnya sahih, maka konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah membenarkan berita yang beliau sampaikan. Terlebih jika berita-berita itu berkaitan dengan perkara gaib. Perkara gaib, baik berita orang-orang yang terdahulu dari umat-umat terdahulu, atau berita-berita yang belum terjadi. Dari perkara
Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iqamis shalah. Rukun yang kedua adalah iqamat as-salat, menegakkan salat. Di sini dengan kalimat iqamis salat. Dan itulah yang diperintahkan dalam nas baik Al-Quran, demikian pula hadis. Bahwasanya salat itu ditegakkan, bukan hanya dikerjakan, tapi ditegakkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Karena kan seorang yang mengerjakan atau seorang yang menegakkan salat, dia telah menegakkan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang di dalam ibadah salat itu terkandung makna-makna yang besar. Ya, yang harus dia tegakkan. Bukan hanya gerakan-gerakan yang harus dia lakukan, tapi di dalamnya memiliki makna-makna yang jauh daripada sekedar gerakan tersebut. Di antara makna salat adalah doa. Sehingga orang yang mengerjakan salat, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang berdoa. Maka orang yang menegakkan salat, mereka dipenuhi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka menjalankan doa-doa di dalam salatnya kecuali dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula zikir-zikir. Demikian pula makna dari iqamus shalah, menegakkan salat, bukan hanya mengerjakannya, menerapkan makna yang terkandung dalam salat pada keseharian dia di luar salat. Karena menegakkan salat itu akan memberikan pengaruh yang bagus. Di antaranya adalah dirinya dari perbuatan yang besar. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji. Karena seorang muslim, seorang mukmin yang menegakkan salat, dia paham setiap kali dia mengerjakan salat yang dia kerjakan selama 5 kali sehari semalam, itu dia sedang meminta ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin antara salat yang satu dan salat selanjutnya dia isi dengan perbuatan keji dan munkar? Kalau dia menghadap kepada Allah,
dia minta diampuni kepada Allah. Maka orang yang benar-benar menegakkan dia malu, lalu menjadikan salatnya itu pencegah dari perbuatan keji. Maka pada dasarnya jamaah rahimani wa rahmatullah, orang-orang yang masih terus-menerus di atas dosa, walaupun dia menegakkan salat, ini menunjukkan lemahnya iman dia. Yang kedua, menunjukkan kejahilan terhadap makna salat itu. Belum memahami benar, memahami betul-betul makna yang terkandung di dalam salat. Yang pada hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Dia melaporkan apapun yang dirasakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia mengakui apapun yang dia perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan yang terkandung di dalam makna salat. Di antara maknanya adalah menyambung. Ada silah menyambung, sehingga dengan doa dan zikirnya itu seorang hamba berkomunikasi, memanjatkan puji-pujian kepada Allah yang dijawab oleh Allah Azza wa Jalla dari langit ketujuh itu. Dari arsy Allah menjawab bacaan-bacaan seluruh hamba-hambanya yang sedang menjalankan salat. Demikianlah sehingga rukun Islam yang kedua itu iqamus shalah, menegakkan salat. Ya. Dan menegakkan salat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah amalun badani, amal saleh yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Ya, baik itu ucapan dan perbuatan. Baik, walaupun terkadang menegakkan salat membutuhkan ya seorang mengeluarkan harta, namun tidak masuk dalam badan seorang tidak bisa sholat jika tidak membutuhkan, jika tidak mengeluarkan dari harta. Nah itu berfungsi. Begitu dibuat dari sholat. Apapun sholat itu sendiri murni ibadah ketiga yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita dan lisan, dari ucapan dan zikir-zikir yang diucapkan oleh lisan kita. Sehingga apa? Orang yang ingin menegakkan salat, dia menggunakan Allah berikan kesehatannya, ya, kekuatannya. Demikian pula nikmat lisan, mana dia bisa membaca bacaan-bacaan, baik itu Al-Quranul Karim, demikian pula zikir-zikir dan wirid-wirid yang ada. Jika dia menggunakan nikmat tersebut di dalam salat, ini bentuk syukur dia kepada Allah dengan anggota tubuh dan hukumnya jelas. Kerjakan salat 5 waktu wajib, bahkan salah satu rukun dari rukun. Barang siapa dengan sengaja meninggalkan salat tanpa adanya uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia telah terjatuh di dalam dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Sebagian ulama mengatakan orang yang dengan sengaja meninggalkan salat tanpa ada alasan yang syar'i, yang dibenarkan, maka dia telah terjatuh di dalam kekufuran wal iyad. Kalau itu dikerjakan terus-menerus, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Walaupun sebagian ulama merinci, sebagiannya mengatakan
jika dia meninggalkan karena menganggap sholat tidak wajib, maka ini keluar dari Islam. Tapi kalau masih menganggap wajib, hanya malas saja, ya, dia tidak mengerjakan sholat, maka dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Ya. Namun telah datang hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi, "A'tu jadi bainana wa bainahum shalah, man tarakaha faqad kafar." Dan kita dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Yang membedakan kaum muslimin dengan orang-orang kafirin salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat telah kafir. Telah kafir, kata Nabi SAW. Terakhir hari ini kafirnya orang yang meninggalkan salat. Karena itu perbedaan para ulama adalah mengerikan dan dahsyatnya dosa orang yang meninggalkan salat sampai pada bisa kafir. Bukan main-main. Ya. Ulama yang berpendapat keluarnya orang dari keislaman atau kafirnya orang dari keislaman karena tidak salat, maka ketika orang yang meninggalkan salat ini mati, tidak boleh disolat sebagaimana jenazah kaum muslim, maka cukup dimandikan lalu dikafani dan dikuburkan saja. Karena dia manusia yang dari kubur, maka tidak mengganggu. Ya, itu sih. Saleh Fauzan, Allah, ketika ditanya tentang ada seorang wanita bertanya kepada beliau, katanya suami apa yang dia lupa, tidak pernah menjelaskan selama hidup meninggalkan. Lalu bagaimana? Apakah saya boleh mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan? Kata Syaitan, orang karena dia telah keluar dari Islam. Kalau tetap didoakan, maka tidak akan sampai doa, akan terhalang karena dia meninggalkan salat. Tentang hukum hingga wajar apabila rukunnya setelah seorang itu mengucap syahadat adalah meninggalkan salat. Ya, begitu pentingnya salat ini di dalam agama Islam. Ternyata rahimahullah, di akhirat salat itulah yang akan menjadi penutup untuk nilai amalan. Jika salatnya sudah bagus, artinya dia benar-benar menegakkan salat dengan makna yang telah kita jelaskan. Menjaga salatnya, menjaga adab, menjaga tentu dalam kehidupannya dari salat yang bagus ini akan membuahkan amalan-amalan yang baik setelahnya. Sehingga apa? Ketika dihisab, yang pertama kali dilihat adalah salatnya. Ketika didapati salatnya baik, salatnya bagus, kualitasnya bagus, ya, seluruh amalannya bagus. Tapi jika dilihat ternyata salatnya tidak baik, maka apa? Amalan-amalan yang baik juga tidak akan baik. Di antara salat yang tidak baik itu ya salat tapi tidak ikhlas. Misalnya salat tidak khusyuk, salatnya
tidak menjaga waktunya, suka mengakhirkan terus, ya. Akhirnya apa? Sholat wajibnya saja dia telantarkan. Bagaimana dengan amalan-amalan sunnah yang lain? Lebih dia telantarkan. Nah, kembali ditekankannya dan diwajibkannya ibadah sholat. Sebagian ulama kita terdahulu, mereka itu jika mencari guru, ingin mencari guru ini, yang pertama kali mereka lihat sholatnya, ya. Yang diperhatikan terlebih dahulu sholatnya di masjid. Bagaimana dia menjaga waktunya, bagaimana dia menegakkan sholat sunnahnya bagaimana. Ya. Jika mereka dapati seorang alim, orang yang berilmu ini bagus dalam sholatnya, maka mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil ilmu dari dia. Sholat subuh jam 6, ya, sudah mulai terbit matahari. Barakallahu fikum. Bukan sekali, 2 kali. Dari kebiasaannya. Apa mau diambil kebaikan dari orang itu? Ya. Atau bahkan tidak sholat. Ya. Sibuk dengan urusan dunianya. Lalu mengajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak layak untuk diambil. Ini orang-orang terdahulu. Sehingga ilmu mereka itu berkah sampai kepada kita. Ya. Demikian pula jamaah rahimakumullah, ini menjadi tolak ukur bagi kita berteman dengan seorang. Ingin menjadi orang yang istiqamah, husnul khatimah, carilah teman-teman yang mereka muqimus shalah, menegakkan salat, karena mereka akan senantiasa mengingatkan kita tentang ibadah. Dimanapun kita berada, kalau bersama orang-orang yang saleh menegakkan salat, waktu kita tidak akan terlantar. Waktu kita terus akan dihiasi dengan kebaikan. Ngobrol, duduk, baik berbicara tentang dunia, tetap yang dilihat sebentar lagi mati. Nikmat kita. Ya, itu baru boleh dijadikan teman dulu. Ya, teman duduk, teman bercengkerama, sahabat. Jika sudah sholat saja ditinggalkan, apalah kebaikan hidup bersama. Kemudian rukun yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat. Ibadah zakat itu ibadah yang dikerjakan dengan harta. Baik, ibadah yang dikerjakan dengan harta. Yang sebelumnya salat itu ibadah dikerjakan dengan anggota tubuh kita, dengan lisan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita ibadah yang lain, yang bentuknya adalah mengeluarkan sesuatu yang kita miliki dari harta, ya, yang dinamakan dengan zakat. Zakat di sini memiliki 2 makna. Makna yang pertama adalah zakat secara umum maknanya sedekah, sedekah. Ya, apapun yang kita sedekahkan itu bermakna juga zakat. Demikian pula sedekah bermakna zakat, zakat bermakna sedekah secara umum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zakatul mal, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir. Namun yang dimaksud di situ adalah zakatul mal yang diperuntukkan untuk 8 asnaf. Ya. Sini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua itu zakat secara khusus, yaitu zakatul mal
zakat harta, ya, yang harus dikeluarkan dan wajib dikeluarkan bagi seorang muslim. Kalau itu harta, ya, dari kekayaannya, maka dilihat kadar jika telah mencapai 83, kurang lebih 83 gram emas, itu namanya sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai ukuran wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Baik, sudah sampai nisab. Tapi syarat yang kedua harus mencapai haul, bertahan selama 1 tahun harta itu. Bertahan di sini tidak berkurang, boleh bertambah, tidak berkurang, atau boleh tetap. Jika harta itu bertahan sampai 1 tahun, dari mulai dia memilikinya sampai setahun kemudian, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini dinamakan zakatul mal. Pembahasannya dalam ilmu fikih. Dan hukumnya adalah rukun dari salah satu rukun Islam. Jadi orang yang kaya itu wajib mengeluarkan zakat. Ya, diatur di dalam Islam ekonomi kaum muslimin agar orang-orang yang fuqara wal masakin wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil wal amilina 'alaiha dan seterusnya, itu orang miskin, orang yang punya hutang, orang yang tergadaikan, ya, budak boleh dibantu dengan zakatul mal. Baik, orang yang dalam perjalanan kemudian habis bekalnya, mereka mendapat solusi dari harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya dari kaum muslimin. Bukan pajak, bukan pajak itu. Zakat bukan pajak. Zakat itu ibadah, pajak itu bukan. Baik, dan ukurannya jelas. Ya kan? Kalau zakat hanya orang kaya yang wajib menyalurkannya, membayarkannya kepada pemerintah atau kepada amil zakat yang resmi, atau kepada orang yang berhak langsung boleh. Misal dia punya tetangga miskin, ya, maka boleh dia punya zakat, dia harus keluarkan misalnya 20 juta, langsung dia kasih, ini untuk kita semua 20 juta supaya bisa kita, ya, buka usaha dan lain-lain. Itu bagus, ya, supaya apa? Dia bisa hidup lebih baik. Itu tidak mengapa, termasuk membayar zakat, zakatul mal. Dan ini hukumnya wajib, wajib yang ditekankan. Dan bahkan apabila suatu penduduk negeri mereka tidak lagi menjalankan zakat, menunaikan zakat dengan sengaja, ya, dengan sengaja, penduduk negeri itu di zaman-zaman para sahabat, terutama Abu Bakar As-Siddiq, di zaman kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi mereka sampai mereka kembali membayar zakat, ya, diperangi, tumpas ini orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena itu rukun dari rukun-rukun Islam. Dengan itulah, ya, akan tegak kejayaan Islam. Bayangkan itu, jika orang-orang yang memiliki kekayaan yang triliunan itu, ya, ratusan triliun, kemudian mereka wajib membayar zakatnya 2,5% saja disalurkan kepada orang-orang fakir dan miskin menggunakan konsep syariat ini, maka mungkin tidak ada lagi orang miskin kalangan kaum. Ya, kemudian yang diambil upeti dan pajaknya dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang kafir non muslim yang mereka mau berbisnis dan berusaha di negeri kaum muslimin, tidak tanggung-tanggung kalau diambil, ya, diambil sesuai dengan perjanjian, sehingga apa? Semakin jaya negeri-negeri kaum muslimin, ya, dan semakin mulia di mata musuh-musuh Islam. Namun itu hanya bisa ditegakkan dengan
menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentang zakat dan hukumnya pun wajib. Kemudian rukun yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini jenis ibadah yang sifatnya bukan membayar dengan harta, bukan juga dikerjakan dengan gerakan-gerakan tubuh dan zikir-zikir. Tapi puasa jenis ibadah yang lain, yaitu menahan diri, imsak. Menahan dari apa? Menahan dari pembatal puasa, makan, minum, berhubungan, syahwat dan makan. Nah, ya, yang apabila dia tidak berpuasa, pada dasarnya boleh dilakukan. Boleh makan, boleh minum. Namun dengan puasa, dia harus meninggalkan itu semua. Apa tujuannya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makan, meninggalkan istri, ya. Ini berhubungan dengan walaupun halal apabila di malam hari, tapi jika sudah masuk waktu, ya, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, maka dia meninggalkan. Bentuk imsak seperti ini, menahan diri guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang sanggup menjalankan. Mungkin ada orang yang sanggup, dia dermawan dengan hartanya, tapi ketika berpuasa mungkin dia tidak sanggup. Ya. Maka Allah ingin menguji hambanya sampai di titik mana Anda bersabar. Ya. Bisakah kamu terus dekat dengan Allah, terus semakin dekat dan tinggi kedudukanmu dengan bersabar menjalankan perintah-perintahnya, mentauhidkannya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat 5 waktu, membayar zakat, mengeluarkan harta. Harta itu sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia, tapi dikeluarkan, dibayarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ, ada jenis ibadah yang lain, yaitu menahan dari kesenangan-kesenangan, ya, makanan dan minuman, kesenangan, istri-istri, kesenangan. Sabarkah kita atau tidak? Maka orang-orang yang beriman, mereka akan menahan itu semua karena mereka ingin berbuka di hadapan Allah. Apalah artinya dunia yang mereka dapatkan jika mereka tidak bisa menahannya untuk kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah rukun iman yang kelima, yaitu hajjul bait, berhaji ke Baitullah Al-Haram, Baitullah Ka'bah Makkah. Ya. Dalam hadis yang lain, ini stata'ta ilaihi sabila, jika engkau sanggup pergi ke sana, jika sanggup, jika memiliki kesanggupan pergi ke sana. Jamaah, berarti haji itu termasuk rukun dan kewajibannya tidak pernah hilang. Kewajiban berhaji tidak pernah hilang selama kita mampu. Kapan dia tidak menjadi wajib bagi kita? Ya, kalau tidak ada kemampuan. Itu. Sehingga apa? Yang pertama, kita harus niatkan terlebih dahulu. Berniat untuk saya ingin berhaji. Ya, saya ingin berhaji. Maka diniatkan dan bertekad untuk bisa haji. Demi apa? Demi menyempurnakan rukun-rukun Islam dalam diri kita. Kalaupun nanti ternyata Allah tidak takdirkan kita bisa berhaji, berarti kita sudah punya niat yang kuat. Kalau punya harta yang cukup untuk mendaftarkan
diri kita haji, daftarkan. Jangan digunakan untuk yang lain terlebih dahulu, jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Kalau memang ada harta yang lebih dan bisa mendaftarkan haji, maka daftarkan terlebih dahulu. Ustaz, terlalu lama waktunya, 40 tahun. Ya, sempat jadi kakek-kakek ini kalau mendaftar sekarang. Waktu itu berubah. Ya, sekarang mungkin dibilang 40 tahun, siapa tahu tahun depan pemerintah dapat lagi hanya 10 tahun. Siapa yang tahu? Kebijakan terus berubah. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki naik haji, berhaji itu dari Allah. Saya punya guru. Ya. Beliau itu orang yang miskin lah. Hampir dibilang kalau untuk haji kayaknya tidak bisa. Tapi apa? Namanya rezeki. Ya, yang Allah berikan. Tidak perlu itu. Bahkan tiap tahun bisa naik haji. Ya, itu sudah 10 tahun bolak-balik naik haji. Kenapa? Itu rezeki. Sehingga apa jamaah rahimahullah? Tekad dulu yang harus kita miliki. Dan kesanggupan itu hanya milik Allah saja. Jadi kalau ada yang bilang haji sudah tidak wajib lagi ya, karena lama sekali menunggu 40 tahun. Siapa yang bisa menggugurkan rukun ini, rukun Islam? Siapa yang bisa memastikan bahwa kita tidak akan sanggup? Siapa yang bisa? Al-istita'atu minallah. Kemampuan itu dari Allah. Al-haud wal quwwah minallah. Makanya la haula wala quwwata. Yang salah itu ketika banyak hartanya dikasih kelebihan tapi tidak segera mendaftarkan untuk berhaji, tidak punya tekad kuat untuk berhaji. Sampai ada kisah yang sampai ke saya, kisah yang sahih. Ada seorang yang dia itu berbelasan tahun dalam kondisi sempit rezekinya. Hidup susah, makan sulit, cari makan sulit. Itu hari-hari. Sampai dia belajar agama dan tahu bahwa kita harus bisa naik haji. Maka dia di saat dia mencari rezekinya, dia punya niat yang tinggi. Saya ini cari rezeki bukan hanya untuk makan dan minum. Saya harus bisa naik haji. Jadi kalau ada orang bilang mau naik haji ini, jualannya ini, gitu, itu bukan aib ya. Kalau ada niat jualan untuk naik haji, bukan aib. Bukan sesuatu yang tercela. Sekarang kan begitu kan? Mahal sekali jualannya, kayak mau naik haji saja. Ya, jangan dijadikan celaan mau naik haji. Itu rukun Islam. Ada pun mahal, ya. Jangan terlalu mahal di jualan tak. Ya, kayak mau beli Alphard saja, itu tidak apa. Kayak mau naik haji saja, loh, bagus naik haji. Siapa yang tidak mau? Setelah dia berusaha dan punya niat seperti itu, dia niat dan misinya tinggi, bisa beribadah, kepada yang harus diberikan pintu-pintu rezeki yang luar biasa. Saja dan memiliki kekayaan yang cukup. Bukan hanya bisa naik haji, bisa juga bayar zakatul mal. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan rezeki kita semua, diberikan di keberkahan dalam rezeki kita, dalam anak kita ya, dan keluarga kita semua, sehingga kita insyaallah selalu bahagia di dunia terlebih nanti di akhirat. Ini penjelasan kita hadis yang ketiga. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk hadis yang keempat, hadis tentang fase ya penciptaan janin di dalam perut ibu kita. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.